لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, faya yal hadirun wal hadirat rahimakumullah, yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan, segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, ketua takmir beserta jajarannya yang kami muliakan, para penasihat takmir Masjid Al-Azhar Muhammadiyah cabang Lamongan yang kami hormati, para jamaah Bapak Ibu yang pada kesempatan ini berkenan hadir. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan usia, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat ini kita berada pada tanggal berapa ini? 11 ya. 11 Muharram. Nggih. Tanggal 11 Muharram. Berarti kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah kita, amal soleh kita yang kita lakukan di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu kita, salat sunat kita, puasa kita, zikir kita, istighfar kita, doa kita, sedekah kita, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk thalabul ilmi kita pada kesempatan ini. Kita thalabul ilmi pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah iman kita, Islam kita, ketakwaan kita, juga diberikan kesehatan, kemudian juga tetap diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang Ghazwah Mu'tah atau peperangan atau perang Mu'tah. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu kita awali lebih dahulu bahwa dasar diperbolehkannya melakukan peperangan. Jadi peperangan itu tidak sembarangan, ya. Terus pokoknya duwe kekuatan orang-orang atau kelompok-kelompok atau kabilah-kabilah di sekitarnya diperangi, tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ketentuan. Jadi tidak sembarang perang itu. Maka kalau ada berita-berita bahwa Islam itu ditegakkan dengan perang, ditegakkan dengan pedang, itu berarti berita-berita yang palsu, berita yang bohong. Nah, coba nanti kita perhatikan di dalam Ghazwah Mu'tah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa dasar diperbolehkannya melakukan peperangan yaitu firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 39. Ini tidak saya cantumkan di sini. Saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina
lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 39, yaitu diizinkan berperang. Diizinkan berperang. Sebelumnya belum. Bagi orang-orang yang diperangi. Kalau diperangi, nah baru itu diizinkan untuk berperang, untuk membalas. Gitu. Jadi kalau diperangi kemudian kita diam saja, ya tidak. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di pihak yang diperangi. Karena sesungguhnya mereka dizalimi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya itu dizalimi. Menyampaikan wahyu Allah kok diperangi, menyampaikan wahyu Allah kok diserang. Berarti mereka-mereka itu berbuat zalim. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk berperang. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, pihak-pihak yang diperangi, pihak-pihak yang dizalimi, karena yang diperangi dan yang dizalimi itu adalah menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongannya. Nah, ini menjadi sebuah keyakinan ya, bagi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa kalau diperangi, dizalimi, ya kemudian diizinkan untuk membalas. Dan Allah pasti akan memberikan bantuan, akan memberikan pertolongan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk berperang. Itu setelah beliau diusir, diusir dari tanah kelahiran beliau di Mekah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sembunyi-sembunyi berhijrah ke Madinah. Beliau sampai di Madinah itu wakilah dalam riwayat itu ada yang menyatakan tanggal 2 Rabiul Awal atau tanggal 12 Rabiul Awal. Itu beliau sampai di Madinah. Nah, perjalanan beliau dari Makkah ke Madinah itu membutuhkan waktu 2 bulan. Maka kalau ditarik ke belakang, bulan Rabiul Awal sebelumnya adalah bulan Safar, sebelumnya lagi adalah bulan Muharram. Berarti kalau begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah itu mulai di bulan Muharram. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengutus para sahabat beliau, termasuk sepupu beliau, untuk hijrah ke Madinah itu pada tanggal 1 Muharram. Pada tanggal 1 Muharram. Itu beliau memerintahkan. Tapi Rasulullah belum berangkat waktu itu. Karena Rasulullah berangkat dengan sembunyi-sembunyi karena dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka beliau singgah bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari 3 malam. Nah, berarti kalau kita tarik dari kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah tanggal 2 atau tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian kalau kita tarik ke belakang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah berarti pada bulan Muharram. Yang kemudian bulan Muharram itulah yang ditetapkan sebagai bulan pertama tahun Hijriyah. Bulan pertama tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa bulan-bulan itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini sudah ada. Sejak Islam
belum diwahyukan, belum diturunkan, itu sudah ada bulan-bulan itu. Sudah ada. Yang Januari, Februari itu jauh itu. Harinya yang ditetapkan di hari Ahad, Isnain, Selasa, Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jum'ah, Sabtu. Itu. Kemudian berikutnya ada orang-orang yang ingin menyelipkan, karena mereka sudah mulai menguasai dunia Islam, dunia Islam mulai dikuasai dengan cara-cara yang biadab, cara-cara yang tidak etis, maka dimasukkanlah Minggu. Minggu kok terus gandengannya Senin, Selasa, ini nggak nyambung. Nah, begitu. Nah, Ahad, maka kita ingin kembali dengan hari Ahad. Maka kalender-kalender kita Ahad, tidak Minggu. Nah, itu. Jadi hijrah Rasulullah SAW itu berangkatnya dari rumah beliau itu adalah di bulan Muharram yang tanggalnya tidak disebutkan. Kemudian tiba di Madinah 2 bulan berikutnya, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 12. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian itu tadi baru diizinkan. Jadi belum perang, baru diizinkan oleh Allah. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk berperang. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan senjata, ya ikut misalnya menjadi yang membawakan anak panahnya, atau yang membawakan obat-obatannya, membawakan makanannya. Nah, itu termasuk dalam jihad fisabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 216. Ayat 216. Ayat ini adalah ayat yang mewajibkan untuk berperang. Kalau tadi diizinkan, tapi sekarang ini diwajibkan. Nah, begitu. Jadi bertahap. Perintah perang itu berarti bertahap. Nah, jamaah rahimakumullah, maka surah Al-Baqarah ayat 216. Ini saya bacakan 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya diwajibkan atas kamu berperang. Nah, ini mulai dari sini berarti pasukan kaum muslimin ini sudah mulai bergerak. Jadi itu. Jadi tidak sembarangan. Maka kita memahami, kita mengetahui bahwa diizinkan berperang, baru diwajibkan berperang. Nah, diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu tidak menyenangkan bagimu. Ya, perang ini jelas tidak menyenangkan. Karena nyawa sebagai taruhannya, harta benda. Dan perang ini tidak disediakan oleh Rasulullah. Kendaraannya, kemudian pedangnya, panahnya, tombaknya, tidak. Bondo dewi. Biaya sendiri. Itu. Tidak seperti sekarang, tentara-tentara ini sekarang alatnya sudah
cukup lengkap kendaraannya untuk berangkat, sudah cukup lengkap. Pada zaman Rasulullah itu seperti itu. Maka tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Karena peperangan itu adalah, di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Allah akan menyelamatkan jiwa, menyelamatkan raga, menyelamatkan harta benda, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan agama. Ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Nah, itu yang harus dipahami. Memang perang itu tidak enak, tapi di balik peperangan itu ada kebaikan-kebaikan. Makanya mau tidak mau harus dilakukan, harus dilaksanakan. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Kan orang itu senangnya enak-enak, nyantai-nyantai, tidak perang. Tidak perang itu yang enak. Temannya berangkat perang, ya kita duduk-duduk di rumah. Tapi kalau tidak perang, nanti akibatnya, kalau tidak dilaksanakan peperangan, kewajiban dari Allah itu tidak dilaksanakan, maka nyawa, raga, harta benda, agama, keluarga itu akan terancam. Maka ini harus dilakukan. Di balik ketidaksenangan itu ada kebaikan-kebaikan, dan di balik kesenangan itu ada penderitaan. Coba kalau tidak perang, kita dikuasai musuh, bagaimana? Kalau umat Islam dikuasai musuh, Masya Allah, na'udzubillah. Seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Kondisinya seperti itu, tapi ada yang pergi ke sana, pulang membawa berita, aman, nggak apa-apa. Padahal kondisinya seperti itu. Nah, ini. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, Allah yang mengetahui. Ya. Di balik ketidaksenangan itu ada kebaikan, di balik kesenangan itu ada kejelekan-kejelekan, ada keburukan-keburukan yang nanti harus ditanggung itu kalau ini tidak dilakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan berperang, kemudian mewajibkan. Jadi bertahap. Ya. Nah, kemudian kapan Allah mulai mewajibkan perang? Bahwa ayat yang pertama diturunkan oleh Allah yang mewajibkan perang adalah ayat 216. Kalau yang ayat 39 surah Al-Hajj itu baru diizinkan. Yang diwajibkan adalah di ayat 216. Itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Nah, Rasulullah berarti hijrahnya pada tahun pertama. Kalau sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal, maka tahun kedua nanti mulai bulan Muharram. Mulai bulan Muharram sudah tahun kedua Hijriah. Nah, itu. Pada periode sebelumnya, yaitu pada periode Makkah, Allah belum mengizinkan berperang. Sebab pada periode tersebut kekuatan kaum muslimin belum memadai. Maka belum diperintahkan untuk berperang. Kemudian Ghazwah Mu'tah atau peperangan Mu'tah atau perang Mu'tah ini terjadi kapan? Yaitu terjadi pada tahun 8 Hijrah. 8 Hijriah. Oh, ini ada yang tidak kekamban ini. Berarti ini layarnya perlu dilebarkan lagi. Berarti ngetik sih nggak benar ini. Ya. Tempatnya adalah dekat desa Mu'tah, bagian utara Jazirah Arab. Jadi sudah mendekati daerah Basra, daerah Syam, ya, itu. Nah, kemudian apa sebab-sebabnya? Sebab terjadinya perang Mu'tah adalah
kaum muslimin sangat marah mendengar berita tentang terbunuhnya utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim kepada penguasa daerah Basrah. Utusan itu namanya adalah Hubail bin Amr. Dia diikat tangan dan kakinya, lalu dibawa kepada penguasa Basrah, kemudian dipancung lehernya. Ini ada terusannya, dipancung lehernya. Jadi utusan itu, yaitu Hubail bin Amr itu membawa surat. Karena Rasulullah ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah mengembangkan dakwahnya dengan menulis surat. Menulis surat yang dikirimkan kepada para penguasa dan pada raja-raja. Tapi bukan berarti Rasulullah itu bisa menulis. Jadi Rasulullah kirim surat itu nggak ditulis dewe. Rasulullah itu punya sekretaris, punya penulis surat. Ini. Jadi bukan ditulis oleh Rasulullah sendiri, tidak. Maka itu juga ada berita-berita, oh Rasulullah itu bisa nulis, bisa baca. Oh nek ngono Quran itu ya tulisannya Nabi Muhammad sendiri. Nah, wis buyar kabeh. Nah, tidak begitu. Nah, jadi utusan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk membawa surat kepada penguasa Basrah. Penguasa Basrah itu adalah di bawah kerajaan Romawi, di bawah kerajaan Romawi. Nah, menurut kelaziman, menurut kebiasaan yang berlaku pada zaman itu, utusan itu sama sekali tidak boleh dibunuh. Utusan yang membawa surat itu tidak boleh dibunuh. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Dan tidak ada seorang pun dari para utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim ke berbagai negeri dan daerah yang mengalami nasib seperti itu. Ya baru ini. Nah, maka dengan terjadinya peristiwa itu kaum muslimin merasa sangat terhina. Ini utusan kok dibunuh, diikat, tangan kakinya kemudian dipancung lehernya, Masya Allah, biadab sekali. Sehingga kaum muslimin bertekad tidak menuntut balas atas tindakan kejahatan tersebut terhadap penguasa Basrah itu. Yang mana penguasa Basrah itu adalah di bawah kerajaan Romawi. Kemudian kaum muslimin mempersiapkan pasukan berkekuatan lebih dari 3.000 orang. Nah, karena pada tahun 8 Hijriah ini ya belum banyak pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang siap perang. Kalau secara jumlah banyak, karena ada wanita-wanita. Tapi yang berangkat perang atau yang mampu untuk mengikuti peperangan itu belum banyak. Maka hanya mampu menyiapkan 3.000 orang. Padahal itu adalah suatu jumlah yang menurut ukuran mereka sudah cukup besar. Sudah cukup besar. Padahal hanya 3.000. Nah, 3.000. Nah, kemudian seluruh penduduk Madinah keluar mengeluh-elukan semua pasukan yang mulai berangkat dengan berbagai ucapan selamat. Antara lain ucapan-ucapan penduduk Madinah adalah semoga Allah melindungi keselamatan kalian dan mengembalikan kalian pulang dalam keadaan baik-baik. Didoakan. Kemudian ucapan selamat mereka disambut gembira. Disambut gembira oleh para pasukan yang mau berangkat. Mendapatkan support, mendapatkan semangat oleh penduduk Madinah. Terutama oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah itu ternyata adalah seorang penyair, sahabat Rasulullah yang ahli syair, mempunyai suara yang lantang, dan dia mengobarkan semangat juang.
Rasulullah SAW telah menetapkan para komandan pasukan di bawah pimpinan Zaid bin Harithah sebagai panglima perang. Jadi ada komandan. Nah, kemudian komandan-komandan itu di bawah pimpinan tertinggi yaitu panglima, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, apa instruksi beliau? Instruksi Rasulullah SAW adalah bila Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Jadi bukan silahkan berangkat ini sebagai panglima, nanti akan mendapatkan hadiah sekian-sekian. Tidak. Baru berangkat itu sudah ada sabda Rasulullah, engko nek Zaid gugur. Loh. Ini kan merupakan sesuatu yang menakutkan. Kalau gugur, nanti gantinya Ja'far bin Abi Thalib. Kalau nanti Ja'far gugur, gantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Itu sudah disiapkan sebelumnya. Berarti komandan-komandan tersebut dan juga panglimanya itu sudah siap mental dan siap untuk menghadapi kematian. Berangkat itu berarti bukan nanti akan mendapatkan hadiah. Tidak. Berangkat itu adalah sudah menyiapkan nyawanya. Tapi nanti hadiahnya adalah hadiah surga. Itu. Kemudian pasukan muslimin bergerak menuju perbatasan Syam. Tetapi berita itu rupanya sudah diterima oleh pasukan Romawi. Jadi pasukan Romawi itu sudah mendengar berita keberangkatan daripada pasukan kaum muslimin. Turun sampai di sana, itu beritanya sudah nyampe. Berarti pada saat itu mata-mata, telik sandi itu sudah banyak sekali. Nah itu. Nah berita yang beredar bahwa kekuatan pasukan muslimin luar biasa besarnya dan punya daya tempur yang sangat hebat. Sopo sing beritakno. Padahal hanya 3.000 orang. Beritanya adalah pasukan kaum muslimin adalah besar dengan jumlah yang besar dan mempunyai daya tempur yang sangat hebat. Dengan demikian, maka kerajaan Romawi harus menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menghadapi kaum muslimin. Nah, kemudian setibanya di daerah Mu'an, daerah Mu'an itu ya sudah mendekati di Mu'tah. Pasukan muslimin mengetahui bahwa kerajaan Romawi menyiapkan 100.000 pasukan yang menunggu kedatangan pasukan kaum muslimin. Coba, Masya Allah, 3.000 dihadapi 100.000. Tidak hanya itu, dan masih ditambah lagi 100.000 lagi pasukan lainnya yang terdiri dari orang-orang Nasrani Arab. Orang-orang Arab yang Nasrani sampai mencapai 100.000. Berarti jumlah totalnya menjadi 200.000. 3.000 lawan 200.000, Masya Allah. Mengerikan. Nah, menghadapi pasukan musuh yang begitu besar dengan perlengkapan, persenjataan dan kekuatannya yang begitu besar. Nah, kalau langsung maju saja berarti ya bunuh diri, begitu ya. Karena itu kaum muslimin lalu berhenti di Mu'an selama 2 hari 2 malam untuk mendiskusikan, untuk memusyawarahkan langkah-langkah apa yang akan ditempuh. Berhenti, rong dino musyawarah. Nah, beberapa orang di antaranya berpendapat di dalam musyawarah itu. Jadi pendapat dari mereka-mereka,
sebaiknya kita menulis surat kepada Rasulullah. Berarti Rasulullah pada saat itu tidak menyertai, tidak melaporkan kekuatan musuh, yang musuhnya kurang lebih sekitar 200.000. Mungkin beliau akan menambah kekuatan kita dengan pasukan yang lebih besar lagi, atau memerintahkan sesuatu yang harus kita laksanakan. Menunggu komando, menunggu instruksi dari Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Rawahah tidak menyetujui pendapat tersebut. Bahkan dia mengobarkan semangat berapi-api dengan mengucapkan, wahai saudara-saudaraku, kenapa kalian tidak menyukai mati syahid? Kenapa kalian tidak menyukai mati syahid? Yang menjadi tujuan kita maju ke medan perang ini. Maju ke medan perang itu tujuannya adalah mati syahid. Gitu. Jadi tidak untuk nanti bisa kembali pulang, tidak begitu. Berangkat, wes taruhannya adalah nyawa. Kita berperang tidak mengandalkan banyaknya pasukan atau besarnya kekuatan. Ini karena mengingat jumlahnya hanya 3.000 orang. Kita berperang tidak mengandalkan banyaknya pasukan atau besarnya kekuatan, tetapi semata-mata berdasarkan agama yang diberikan Allah kepada kita. Dasarnya adalah jihad untuk menegakkan agama Allah. Karena itu mari kita maju. Tidak ada pilihan lain kecuali menang atau mati syahid. Kalau tidak menang, ya mati syahid. Nah itu. Ini yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah. Ini adalah seorang ahli syair, seorang yang ahli membuat kata-kata yang indah dengan suara yang lantang. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ternyata kalimat yang diucapkan dengan semangat yang menyala-nyala itu cukup besar pengaruhnya. Sehingga lenyaplah kebimbangan dari pikiran pasukan kaum muslimin. Tadi kaum muslimin ada yang agak ragu-ragu dengan ucapan, dengan pidato daripada Abdullah ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah, maka menjadi semangatnya menggelora. Kebimbangan pikirannya menjadi hilang. Masya Allah. Jadi diberikan semangat yang seperti itu. Mereka mengambil keputusan tidak menyerang musuh apapun yang akan menjadi akibatnya. Meskipun 3.000 orang tetap akan maju ke medan perang. Masya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, Abdullah bin Rawahah, seorang penyair yang tajam perasaannya. Sejak keberangkatannya dari Madinah, ia sudah merasa akan gugur. Sudah merasa akan gugur sebagai pahlawan syahid di medan perang. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW kalau mau berangkat jihad itu sekarang parpurip, mati. Jadi yang diharapkan adalah gugur di medan perang. Karena itu ia telah siap menghadapinya dengan kebulatan hati dan kemantapan tekad. Nah, mungkin perhitungan siasat kemiliteran tidak terfikirkan olehnya. Tetapi setelah pasukan muslimin mendengar seruan berperang mati-matian untuk membela agama Allah, perasaan mereka dicekam kecintaan kepada kehidupan akhirat. Jadi kecintaan terhadap kehidupan akhirat itulah yang mendorong mereka untuk maju ke medan perang. Selain itu juga mereka teringat kemenangan perang di masa-masa sebelumnya. Sekalipun perlengkapan, persenjataan dan jumlah daripada pasukan itu tidak sebanding atau sedikit dibandingkan musuh, itu yang menjadi
penyebab mereka itu maju dengan tabah dan tenang. Itu. Jadi ketika di perang Badar, pasukan kaum muslimin hanya kurang lebih 300 menghadapi 1000 orang pasukan musuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah mengatakan, aku turut serta di dalam perang Mu'tah. Ketika pasukan musyrikin mendekat, kami pasukan muslimin melihat perbekalan, perlengkapan dan persenjataan mereka yang tidak ada tolok bandingannya. Jadi pasukan musuh itu jumlahnya banyak, senjatanya lengkap, perlengkapannya, peralatan yang dibawa lengkap. Maka kalau dibandingkan dengan kaum muslimin, tidak ada bandingannya. Sehingga aku sendiri merasa silau. Ini kata Abu Hurairah. Nah, ketika itu Sabit bin Arqam bertanya kepadaku, ini kata Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, tampaknya engkau heran melihat pasukan musuh begitu besar, bukan? Kemudian Abu Hurairah menjawab, aku menjawab, iya benar. Jadi Abu Hurairah silau dengan melihat pasukan musuh ketika di perang Badar. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, Abu Hurairah itu adalah memeluk Islam setelah terjadinya Bai'atur Ridwan di Hudaybiyah. Berarti termasuk baru-baru masuk Islam. Tapi Abu Hurairah itu punya keistimewaan. Abu Hurairah itu bersamai Rasulullah itu selama 4 tahun. Membersamai Rasulullah. Sehingga karena kecerdasan pikirannya, maka Abu Hurairah mempunyai hafalan hadis-hadis yang sangat banyak. Maka banyak hadis-hadis yang kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu banyak sekali. Padahal masuk Islamnya sudah agak belakangan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Sabit bin Arqam. Jadi Abu Hurairah itu memeluk Islam setelah Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah. Kemudian Sabit melanjutkan kata-katanya, itu karena engkau tidak turut serta di dalam perang Badar bersama kami. Abu Hurairah tadi ikut perang Mu'tah, bukan ikut perang Badar ya. Sabit bin Arqam itu mengikuti perang Badar. Nah, ketika perang Badar, maka Allah memberikan kemenangan. Allah memberikan kemenangan itu bukan karena banyaknya jumlah tentara Islam, juga bukan banyaknya perlengkapan peralatan perang yang dimiliki. Tidak. Tapi itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam ayat 39 surah Al-Hajj, kemudian ayat 216 surah Al-Baqarah, maka dibalik Allah memerintahkan perang itu yang kemudian dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibalik itu Allah menjanjikan akan memberikan pertolongan. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka pasukan kedua belah pihak mulai bertarung di medan perang terbuka dengan jumlah yang tidak seimbang antara 3.000 dengan 200.000. Berarti 70 kali lipatnya. Jadi bukan yang 1 dibanding 3 atau 1 dibanding 10, 1 banding 70. Masya Allah. Sehingga pada peperangan itu Zaid bin Harithah yang membawa panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertempur mati-matian hingga gugur di ujung tombak musuh. Masya Allah. Zaid bin Harithah gugur. Kemudian nanti disusul
panji-panji dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun juga gugur. Kemudian panji-panji dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah, itu pun nanti akhirnya juga gugur. Itu. Nah, kemudian nanti pimpinan akan diserahkan kepada Khalid bin Walid. Itu nanti kelanjutannya. Bagaimana taktik dan strategi Khalid bin Walid menghadapi 200.000 pasukan dari Romawi. Ini ada strategi khusus yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Sehingga akhirnya nanti pasukan kaum muslimin akan mengalami kemenangan. Nah, tapi nanti berlanjut akan bersambung pada pertemuan yang akan datang, karena ini ya tidak mungkin akan selesai pada satu pertemuan. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita mempelajari sirah nabawiyah ini, kita akan memahami bagaimana beliau ya, di dalam memperjuangkan Islam, ya, bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami, bagaimana menggerakkan pasukan-pasukan itu, dan bagaimana janji-janji Allah yang akan diberikan kepada umat Islam yang membela agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Siapa yang jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Itulah yang menjadi keyakinan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan agama Allah. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa memberikan semangat kita untuk terus thalabul ilmi, untuk mempelajari sirah nabawiyah ini, karena ini terus selama Rasulullah masih memperjuangkan Islam, berarti ayat-ayat Al-Quran masih terus berjalan, terus turun, termasuk tadi surah Al-Had 39, kemudian Al-Baqarah 216. Nah, itu terus akan mengikuti, akan mengikuti. Jadi wahyu Allah itu, sebagaimana Rasulullah menjalankan tugasnya untuk menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian yang telah disampaikan